Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, hari ini 6 Agustus 2025. Kami dari tim Deteksi TV sengaja mengundang sosok kepala desa, yaitu Kepala Desa Makakitama yang lebih dikenal Kepala Desa SP5 Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kami sapa dulu. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore, Bang Wahyu. Iya. Pak Kades, silakan kenalkan Pak, siapa namanya Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhibat, Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, Desa Makakitama, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Jadi pengganti antar waktu, Pengganti antar waktu, menghabiskan sisa masa jabatan. Bisa jabatan. Baik, Pak Kades, saya tidak ke ranah itu. Yang kita ketahui beberapa hari ini dunia maya, ya, berita-berita online, berita-berita YouTube tersebar, Pak, petir menyambar. Kaget kan Pak? Kaget Kaget. sekali. Sudah tahu apa yang mau saya pertanyakan? Sudah. Pak, sudah tahu pemirsa sekalian. Pak Kades, di channel YouTube salah satu media, kita tidak sebutkan dulu medianya, ada pemberitaan tentang kepala desa dilaporkan ke kejaksaan oleh salah satu LSM, dan beritanya begitu membombardir sehingga mengagetkan ini. Gitu. Nah, makanya kami berusaha, pemirsa sekalian, di saat pemberitaan ini kita ketahui, kami langsung kontak Pak Kades. Pak Kades posisinya di mana? Dibilangnya posisi saya di rumah. Berarti ada. Ini ada pemberitaan. Ya, saya sudah tahu. Ingin konfirmasi Pak Kades. Mengapa? Dikarenakan yang namanya berita, Pak, menurut kami, menurut media kami, harus benar, harus ada hak jawab. Tidak serta-merta kami memberitakan berita itu sepihak. Nah, ini ceritanya seperti apa nih Pak Kades? Jadi kalau saya banyak berbicara, sekarang giliran Pak Kades yang berbicara. Silakan. Mengapa berita ini ada dan bagaimana alur berita ini? Silakan Pak Kades. Terima kasih Bang Ya. Wahyu, menanggapi berita yang sekarang lagi booming, Viral? viral. Ya. Itu saya sampaikan yang pertama masalah ketahanan pangan Ketahanan pangan. tahun 2024. Mm-mm. Berita ini memang bukan hanya saat ini saja viral. Mm-mm. Di bulan Januari sebelum Pilkades itu memang sudah viral. Oh, sudah viral. Sangat viral sekali. Mm-mm. Dan diberitakan oleh Salah satu media yang sama, Kalau boleh tahu apa medianya? Liputan 4. Liputan 4. Ya, apa isi beritanya? Mengenai masalah ketahanan pangan Ketahanan pangan. tahun 2024. Memangnya ketahanan pangan ada apa? Ketahanan pangan tidak ada persoalan, Tidak ada persoalan. karena ketahanan pangan ini berdasarkan hasil musyawarah Mm-mm. antara pemerintah desa dan Mm-mm. BPD. Waktu itu Pak Kades jabatannya apa? Saya Ketahanan sebagai pangan yang diberitakan sebagai itu. sekretaris desa. Oh, sekretaris desa. Pak Kades ya? Pak Kades ini dijabat oleh PJ. Oh, PJ. Pak Kades ya? Kemana? Pak Kades yang sebelumnya mengundurkan diri Mengundurkan diri. karena mencalonkan sebagai anggota legislatif Kabupaten Oku. Oh, Pak Gopur. Pak Abdul Gopur. Alhamdulillah didukung oleh warga masyarakat, duduk menjadi wakil rakyat. Pemirsa sekalian, akhirnya
mengisi kekosongan, dilantiklah PJ Pak Misran. Pak Misra Waktu itu Pak Kades tetap sebagai sekretaris desa. sekretaris desa. Nah ini berarti di tahun 2023, 2024 ketahanan pangan ini apa yang dikelola desa? Ketahanan pangan itu kita tanam ubi Oh, tanam ubi seluas 7,5 hektar 7 berhasil, dan alhamdulillah sekarang harga murah. harga murah. Kita ketahui pemirsa sekalian, berhasil tapi harga murah. Nah ini saat itu Pak Kades jabatannya sekretaris desa dan ada PJ, berarti kan yang mengelola sepenuhnya PJ tanam ubi. Nah ini ada apa? Ada masalah apa nih sampai ada berita yang Karena diperkirakan bahwa saya yang mengelola uang ini. Ada di situ diperuntukkan untuk kepentingan pribadi saya. Padahal tidak seperti itu. Berita itu ada konfirmasi enggak? Sama sekali tidak ada. Ada ngobongi, Tidak ada. janjian telepon atau segala Tidak macam? ada. Sampai dengan berita yang kemarin terbit itu tidak ada konfirmasi. Oh, tidak ada konfirmasi. Berarti sepihak dong. Sepihak. Oke. Selesai pemberitaan itu, akhirnya pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Pemilihan kepala desa. Pak Kades ikut sebagai kontestan. Alhamdulillah menang, dipilih. Nah, lantas kemarin tuh beritanya apa benar kepala desa SP5 Pak Muhibat ini menjual tanah desa, aset desa tanpa musyawarah? Sesuka-suka kepala desa. Ini jangan dulu dijawab, Pak. Kalau menurut hemat saya, rasanya nggak mungkin. Tapi bisa sekalian, ini ada orangnya yang boleh dikatakan disebut-sebut menjual tanah tanpa musyawarah, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkompeten seperti apa. Jadi saya jelaskan. Setelah saya dilantik, saya inventaris semua aset desa yang ada di desa Bahagia. Masuk kebun sawit, kebun karet. Di situ berdasarkan pengamatan kami bahwa ada 2 aset desa yang berjumlah 2 kapling kebun kelapa sawit, yang 1 kapling ikut permajaan, yang 1 kapling masih berdiri. Tapi hasilnya sudah Tapi berkurang. hasilnya tidak ada. Oh, tidak produksi. Tidak produksi. Akhirnya Berdasarkan masukan, saran dan lain sebagainya oleh tokoh-tokoh masyarakat saya datangi dan saya minta pendapat bagaimana kalau kebun yang 2 kapling ini yang sudah tidak produksi lagi, ya, kita jual. dijual. Karena apa, Pak Wahyu? Tujuan daripada pembelian aset desa ini untuk menambah PAD, Iya. agar PAD kita bertambah. Karena PAD ini salah satu hasil yang kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Akhirnya dijual. Akhirnya sebelum itu prosesnya sekitar tanggal 1 Juli 2025 saya konsultasi ke PMD. dan di situ bertemu dengan Pak Arif sebagai kasih. Arif kasih, ya. Kasih. Saya berkonsultasi bagaimana kalau kami mempunyai aset desa yang sudah tidak produktif lagi, Iya, ingin dijual, kami jual. Beliau menyarankan bertanya dari mana uang pembelian aset desa ini, dari DD atau ADD. Iya. Saya sampaikan itu murni dari PAD PAD. desa. Oh, itu PAD desa. Gitu. Jadi ini hasil pembelian desa. Semasa siapa itu? Semasa yang 1 kapling itu semasa Pak Gopur, dan yang 1 kapling itu semasa Pak Misra. Oh, belinya. Belinya. Berarti waktu Pak Gopur sempat beli, kalau seingat pasti ingat dong. Ya, saat itu jabatan Pak Kades sekda. Ada berapa yang dibeli semasa Pak Gopur? Semasa Pak Gopur ada 1 kapling kebun sawit, kemudian setengah hektar pekarangan karet, kemudian 2 hektar 1/4 kebun karet. Dari mana ini uangnya? Dari penjualan tanah restan. Dari penjualan tanah restan. Ada tanah-tanah
Dijual, uangnya dimanfaatkan. Bahkan Kalau boleh tahu total keseluruhannya ini berapa semasa Pak Gopur? semasa Pak Gopur 5-10 hektarnya? nah, Ya. kelapa sawit 2 hektar, 2 hektar. kemudian karet itu lebih kurang 3 hektar. 3 hektar. Yang sisanya itu dibeli di zaman Pak Misra. Oh. Kalau total hasil Pak Kades, tahu nggak? Hasil bulanannya berapa? Kalau hasil, Semasa Pak Gopur saya tanya. kalau semasa Pak Gopur kami kurang mengetahui Mau mengetahui. karena itu dikelola oleh BUMDes. Oh, di Kepala BUMDes. Ya. Tapi Sekdas kan setidak-tidaknya kan tahu. Iya, tapi Tidak mau tahu, tidak dikasih tahu. laporannya kadang-kadang tidak ada. Dikejar oleh BPD baru ada laporan. Oke lah, oke. Agak rumit sedikit tanda kutip ya. Nah, ini yang jadi permasalahan konflik ini dalam arti kata pemerintahan kemarin. Dalam arti kata bukan satu kali ya. Berarti Pak Muhibat ini waktu mau calon ada pemerintahan. Ada. Sesudah jadi ada lagi. Ada lagi. Sekarang ada lagi. Ada lagi. Media yang sama, Media yang sama, pemberitaan yang sama, pemerintahan sama tanpa konfirmasi. tanpa konfirmasi. Upaya apa yang akan ditempuh Yang jelas Pak Kades? karena ini menurut kami adalah pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik. Karena ini diduga dan diduga. Iya. Jadi kami secara pribadi dan pemerintahan tidak menerima. Nanti akan kami konsultasikan ke forum kepala desa melalui forum Pak Ya. Pandu, apa langkah yang akan kami ambil menyikapi dengan pemberitaan yang sepihak ini. Sampai saat ini dari pihak media yang memberitakan Pak Kades tidak ada menghubungi, Tidak ada. WA segala macam tidak ada. Pak Kades juga ada menghubungi mereka? Tidak ada. Tidak ada. Sama-sama tidak ada, pemirsa sekalian. Akhirnya merasa dirugikan. Upaya yang akan ditempuh, Kami akan berkonsultasi dengan ketua forum. konsultasi ketua forum. Jadi okelah masalah pemberitaan. Saya kepada inti tuduhan Pak Kades menjualkan aset desa tanpa musyawarah desa. Pertanyaan yang kedua, apa betul? Jadi setelah saya konsultasi ke PMD di tanggal 1, di tanggal 3 Juli kami musyawarah Musyawarah. desa. Siapa saja yang diajak musyawarah? Itu DPD DPD, dan tokoh masyarakat tokoh masyarakat, kadus RT, beserta pemerintah desa. pemerintah desa. Hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan Ada notulin rapatnya. ada. Boleh saya lihat? Benaran itu tidak dibawa nih Pak. Nanti akan saya kirim. Ya, yang ada ini apa ini? Yang ada ini apa namanya, bukti bahwa tanah itu sudah dibeli. Oh, ini tanah. Sertifikat. Ini yang dijual. Ini yang dibeli. Yang dibeli maksudnya Kan sudah kita jual, sudah dijual. kita belikan lagi. Oh, Ya, bukan dihabiskan oleh kepala desa. bukan. Agak down saya Pak kalau dengar ini Pak. Tadinya saya agak mekuncing ini, ya. Pak Kades wenang-wenang dijual, uangnya dihabiskan. Ini nyatanya dijual berapa hektar Pak? Dijual 4 hektar, Dibelikan, dibelikan 2 hektar, tapi produktif dong. tapi produktif. Itu tanggal 5, tanggal 2 Agustus. Ini lahan, oh masih baru ini Pak. Masih 5 Agustus. Iya. Ini tanggal 2 Agustus nih. Tanggal 2 Agustus. Beritanya kapan kemarin? Beritanya tanggal 4. Berarti duluan ini dong. Ya. Kalau duluan berita baru ini, tanda tanya saya Pak Kades. Bertindak atas nama pemerintah desa. Muhibat sah. Bertindak atas nama, bukan hak milik loh. Jadi dibelilah tanah ini. Saya tidak mau mempertanyakan berapa Pak Kades jual dan berapa Pak Kades beli. Yang jelas
apa yang hilang ada ganti. Tentu ini lebih produktif kan. Yang jelas Oke, ada apa lagi yang kita lain? sampaikan Pak Wahyu, bahwa ya. kita jual 2 coupling itu 220. Oh, saya nggak nanya nih. Ya. Tapi Pak Kades nyampaikan Nah, kita belikan 1 coupling 207 juta. dijual 2 kapling 220. 220. Dibeli 1 Jual. coupling. Dibeli 1 kapling 207 207 juta. Ada sisa dikit, Pak. ada Masih ada uang untuk perawatan. untuk perawatan. Berarti memang jual ini 4, beli 2, tapi produktif. Kalau boleh tahu kebun apa yang dibeli ini? Kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Sudah mulai panen? Nanti tanggal 8 akan kita mulai panen. Mengicip hasil. Kalau yang kemarin tidak ada hasil. Tidak ada. Nah, hadong persoalan kata orang Medan. Inilah Pak, kalau miskomunikasi. Sebenarnya bukan miskomunikasi ya. Tidak mau menggali informasi. Saya nggak nyangka Pak. Tadi saya agak melihat berita itu boleh dikatakan apa ya, greget gitu ya. Makanya saya kontak Pak Kades. Dan juga Pak Kades kan, saya nggak tahu kalau tadi malam Pak Kades bilang, oh itu dijual dan dibeli kan. Mungkin nggak seperti ini Pak. Saya sengaja aktivitas saya hari ini saya tinggalkan untuk mengejar. Ternyata pemirsa sekalian, ini Kades yang jeli. Perlu diacungkan jempol. Diakui, bahkan saya tidak bertanya, dijual juga nilainya dikatakan, beli juga. Kalau agak mendetail berapa Pak sisa dari penjualan dan pembelian? Jadi saya sampaikan Pak Ya. Wahyu sesuai dengan hasil musyawarah Mm-mm. dan petunjuk dari inspektorat Mm-mm. bahwa dari nilai jual itu kita ambil 3% untuk tim. Oh tim, Artinya 6.600.000 kita alokasikan untuk tim. untuk tim apa ini? Tim penjualan dan pembelian kebun aset desa. Ini siapa timnya? Ada Pak Habibullah Ya, ketuanya. bukan dijual habis uangnya, ternyata ini dijual dan dibelikan dengan yang lebih produktif lagi Pak Kades. Nah ini bagaimana ini? Jadi saya sampaikan Mm-mm. Pak Wahyu, kenapa di zaman saya penjualan pembelian aset sudah melalui mekanisme Mm-mm. musyawarah, dibentuk tim Mm-mm. di hadapan BPD, tokoh Mm-mm. masyarakat, Mm-mm. menjadi persoalan. Jadi persoalan. Yang kemarin-kemarin tanpa adanya musyawarah, tahu-tahu beli. Ini Kok tidak ada persoalan? yang kemarin pokoknya beli. Tidak ada musyawarah. Ini yang kemarin ini maksudnya apa ya? Yang kita jual ini kan 2 kapling. 2 kapling. Itu dia beli di zaman Pak Gopur. Oh dibeli zaman Pak Gopur. Tanpa adanya musyawarah. Uangnya dari mana itu? Uangnya dari PAD. Dari Ya. Tanah Air. Oh dari Tanah Air yang dijual. Yang jual. Oh ya. Bisa sekalian, sebelum saya bertanya sama Pak Kades ini, pagi tadi Pak, saya konfirmasi sama Pak Gopo. Saya pertanyakan kepada Pak Gopo, tanah yang mana yang dijual semasa Pak Gopo jadi kepala desa. Dijawab, betul itu Tanah Air. Tapi katanya ini belum tercatat sebagai aset desa. Maksudnya seperti apa ya? Tercatat atau tidak di dalam aset desa, tapi itu menggunakan murni uang rakyat. Uang ya. Artinya masyarakat merogoh kantong sendiri. Iya. Ada yang pinjam bank, ada yang pinjam tetangga kiri kanan untuk beli tanah ini, Untuk beli itu tadi. untuk tanah air ini. Nah, sehingga terkumpul uang 881 juta. Banyak dong, Banyak, hampir 1 miliar. hampir 1 miliar. Dan juga menurut informasi Pak Gopo pagi tadi, konfirmasi sama saya, itu bukan orang luar yang beli tanah air Betul. itu. Bukan Dan orang juga luar. bayarnya ada yang sistem kredit. Sistem kredit selama 3 tahun. Oh ya, Betul. berarti betul. Betul. Nah, yang jadi permasalahan apa? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Ya. Masa uang sebanyak 881 juta hanya pertanggungjawaban seperti ini saja. Ini apa nih? Ini pertanggungjawabannya. Oh, Di tahun 2022, laporan keuangan masuk pengeluaran tahun desa angka sekian-sekian. tahun 2021, 2022, 2023 tidak ada laporannya. Terakhir 2024.
Ini tahun 2024 di saat Pak Gopo melepaskan jabatan. Ya, di saat PJ. Ya, Misran. ini diterima Pak Misran. Nah, sebelumnya Pak Gopo itu berapa lama sih jabat kepala desa? Dari April 2020 sampai Oktober 2023. Pasti 3 tahun. Tahun. Nah, ini ada uang berjumlah berapa ini? 560 juta 390. Ini saldo 38 juta. Ya kan? 38 juta 965 ribu. Ini Pak Misran Ini ini. tahun 2024. Ya. Ini tahun 2025. Saldonya 3 juta 145 ribu. Ini Pak Misran. Ya. Tinggal sisa 3 juta 3 juta 145 ribu. Uraian kemana sebanyak 30 segala macam itu ada nggak uraiannya? Nggak ada. Inilah. Oh ini yang dilaporkan oleh Pak Misran yang dia terima ini, ya. Ini kan Pak Kades, ini dia penerimaan kan, saldonya kosong, itu. Nah ini laporan keuangan Pak Misran sebagai PJ Kepala Desa. Bisa sekalian. Jadi waktu Pak Gopo melepaskan jabatan, Nggak ada. laporan keuangan seperti ini. Yang ada apa? Ninggalin aset. Dia ninggalin aset aja. Ya berarti bagus dong Pak Gopo. Tapi kan nggak jelas. Di masa Pak Gopo itu Sekdes pasti tahu dong. Iya. Berapa jumlah uang tadi? 81 juta 881 juta. Uang terkumpul. terkumpul PAD desa dari tanah air. dari tanah air, dari hasil penjualan. Ini yang terkumpul. Nah, setelah itu dibelikanlah kebun sawit, Bila kebun sawit, dibelikanlah kebun karet. karet, dibelikanlah yang lain-lain. Totalnya berapa? Kalau perkiraan kebun sawit itu 150. Sawit 150. Kebun karet 115. 115. Ada lagi kebun karet 63 juta. 63 juta. Ada lagi kebun karet 60 juta. 60 juta sawit. Nggak ada, itulah. Yang saya dapat informasi, kalau saya Pak Gopo itu saya acungin jempol dong. Masa kepemimpinannya akhirnya desa yang Bapak pimpin ini ada aset sampai 10 hektar katanya. Betul. Betul. Tapi tidak produktif sebagian. Heeh. Untuk apa kita mempunyai aset tapi tidak ada hasil? Betul. Sedangkan masyarakat butuh pembelian aset ini untuk menambah PAD desa. Jadi ini uang dari hasil PAD dibelikan yang tidak menghasilkan dong. Tidak menghasilkan. Ada Kalau boleh tahu sebentar Pak Kades, kalau boleh tahu semasa Pak Gopo itu dari hasil kebun-kebun yang dibeli ini tidak tahu berapa hasilnya. tidak tahu saya. Ada BPD tidak tahu juga. Mungkin BPD karena laporannya ke BPD. Oh. Ada laporannya. Baik, nanti saya coba tanya untuk melengkapi pemberitaan sehingga tidak simpang siur. Waktu itu sebagai sekdes ya, berarti tidak tahu laporan keuangan, berarti ini BPD dan juga BUMDes. Tempatnya dikelola oleh BUMDes. Nah, kalau cerita kolam bagaimana ini Pak? Kolam ini kolam siapa dulu ini? Ini kolam milik desa. Oh, milik desa. Kemudian kita sewakan. Milik desa disewakan. Sewakan 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Siapa yang nyewa? Saudara Ferry Alkan. Oh, saudara Ferry Alkan. Ada hitam di atas putih, ada pernyataan, tentu suka seperti itu kan? Ya. Sewanya. Berapa lama disewanya? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Berarti lancar pembayaran. Lancar. Nah, katanya ada pihak menyumbang. Ada pihak dari Pertamina. Itu ceritanya seperti apa? Ada CSR 30 juta 30 juta dari Pertamina. dari Pertamina untuk desa. Untuk desa. Itu untuk CSR untuk desa. Tentu proposal dong. Ya. Siapa yang buat proposal? Ya kan?
pemerintah Pak Misran ya? Ya, pemerintah desa. Kita desa zaman Pak Misran. Tentu Pak Misran, Bapak sebagai sekdes mengajukan. Katanya tidak jelas uangnya. Nah ini perlu saya tanyakan. Jelas Pak. Jelasnya seperti apa? Jadi uang itu ditransfer ke saya 30 juta. 30 juta. Kemudian saya panggil saudara Alkat karena dia ini kan untuk sementara ini kan pengelola. Ya, Pengelola embung. Ngolambung, kolam. Disewa oleh dia. Ya disewa oleh Tapi dia. ini kan usaha pribadi dong kalau disewa. Betul. Bukan ya. kelompok ataupun bukan bumdes. Betul. Ya. Pribadi. Saya kasih uang 20, Mm-mm. Pak Lekat kerjakan dulu 20 ini, progresnya laporkan kepada saya. Mm-mm. Seandainya uang 20 ini nanti sudah habis, konfirmasi dengan saya, Mm-mm. maka akan saya kasih. Berarti masih sisa 10 juta. Ya, Dikasih 20. Nah ini 20 ini dipertanggungjawabkan dong. iya, Dikelola oleh Pak Alkat. ya. Dibelikan apa waktu itu? Dibuatkan perumahan untuk pemancingan. Oh, 20 juta dibeli untuk pemancingan. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada laporan kepada saya penggunaan uang 20 ini. Pada waktu serah terima jabatan saya dengan Pak Misran tidak ada. Tidak. Itu jadi uang 20 ini sehubungan dia yang mengelola, dia yang menyewa kolam itu dibuatkan rumah-rumahan, pondok-pondokan. Pondok pemancingan. Tapi pengeluaran dan ceritanya Tidak ada. tidak ada laporan. Akhirnya Seandainya dia memberikan laporan kepada saya, tentu uang 10 juta ini akan saya kasih. andai kata ada kekurangan, Andai kata ada kekurangan, berarti uang ini masih dong? masih ada di saya. Uangnya masih, pemirsa sekalian. Yang saya butuhkan adalah pertanggungjawaban. Kalau hari ini dia mengasih pertanggungjawaban, langsung saya kasih. Jadi yang ceritanya dihabiskan oleh Pak Sekdes tidak benar. Tidak benar. Uang itu masih ada. Itu bukan uang milik Pak Sekdes, tapi milik desa. Sekalian. Kades, kita agak mendalam dikit ya. Yang sempat jadi bahan laporan yang ada di video streaming itu, ketahanan pangan yang tidak jelas. Tadi Pak Kades menyampaikan kepada saya bahwasanya tahun itu desa menanam ubi. Desa menanam ubi sebanyak 7,5 hektar. 7,5 hektar. Sudah diambil hasilnya Pak? Belum. Belum. Dikarenakan Harga. masih murah. Nah, ini yang jadi bahan laporan yang apanya? Yang jelas Pak Pasti Wahyu, punya data. saya sampaikan Ya. bahwa sesuai dengan hasil audit inspektorat di tahun 2024 mengenai dana desa Ya. di Desa Makertama itu sudah kami dapatkan LHP-nya. Ini dari inspektorat Ini dong? dari inspektorat. Ini semua nih, Ini semua. Desa Makaktitama, ya. Semua ini. Nah, kalau ketahanan pangannya seperti apa ini? Tidak ada persoalan. Maka di tahun 2024 itu kami ada pengembalian sebesar 5.090.000 rupiah dan sudah kami setorkan ke kas desa. Ini ketahanan pangan. Bukan seluruh. Oh, seluruh. Ketahanan pangan tidak ada persoalan, Pak. Di dalam hasil audit inspektorat tidak ada. Nih, biar jelas nih, ya. Bisa sekalian. Tahun 2024 ini, Desa Makaktitama ini cuman ada selisih, ya. Tidak perlu saya tanyakan selisih itu di bidang apa, dikarenakan tidak masuk dalam ranah. Yang ranah itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan nggak ada masalah. Tidak ada. Yang ini ada pengembalian kelebihan 5 juta sebanyak 5 juta dan sudah di stok ke kas desa. Ini masalah apa? Masalah karena perjalanan dinas PBD. Biasa. Nah, Kalau perjalanan dinas terkadang suka lupa. perjalanan dinas PKK, Suka lupa. pelatihan ke Bandung. Suka lupa. Jawabannya suka lupa. Rincian dan
perbelanjaan tersebut. Mengapa terkadang apalagi yang namanya PKK di saat panitia, pasal ada panitianya itu Pak Kades, terkadang uang Rp1.000 pun harus tercatat. Terkadang ibu-ibu di saat panitianya agak rewel suka jadi cemoohan. Akhirnya ini ada temuan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, belum tuntas kita bincang-bincang ataupun konfirmasi tentang berita yang sempat menghebohkan ini, sehingga membuat kepala desa ini boleh dikatakan sangat dirugikan. Kita akan kembali lagi, kita tanya bagaimana untuk mengatasi ataupun permasalahan pemerintah ini. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita tanya lagi sehubungan beberapa hari yang lalu kita ketahui kepala desa Makartitama ini dilaporkan oleh salah satu LSM yang ada di Kabupaten Oku ini ke kejaksaan dengan berbagai macam tuduhan. Versi LSM tersebut sah-sah saja. Dan pemirsa sekalian, ada pemberitaan yang menurut Pak Kades ini sangat memojokkan ataupun merugikan dari pemberitaan tersebut. Baik pemirsa sekalian, kita tanya, Pak, dengan pemberitaan yang Pak Kades katakan memojokkan tadi, yang sepihak tadi, ataupun yang apa namanya, menurut Pak Kades ini, jadi apa upaya Pak Kades tentang pemberitaan tersebut? Sudah 3 kali loh beritanya. Silakan sampaikan. Yang jelas Pak Wahyu, Ya. secara pribadi dan secara pemerintahan, saya merasa tidak senang dan tidak menerima dengan adanya berita-berita yang secara sepihak. Karena itu sudah menjatuhkan nama baik saya Ya. dengan kejadian yang belum tentu sepenuhnya benar. Maka pada kesempatan ini kami akan mengadu ke Dewan Pers agar oknum ataupun pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini, yang sepihak ini tidak terulang lagi. Akan kami tindak lanjuti. Nanti kami akan koordinasi dengan Ketua Forum Kepala Desa, Pak Pandu, bagaimana upaya-upaya yang akan kita laksanakan kemudian hari. Menyangkut tentang laporan LSM yang dituduhkan itu, bagaimana? Ini kan terjawab sudah. Tapi mereka kan pasti ada sumbernya juga. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi yang dituduhkan, Anda sebagai kepala desa, sore ini kalau saya pribadi sudah terjawab. Penjualan mulai dari aset tadi sampai ke apa namanya masalah BUMDes. Nah ini upaya apa yang akan ditempuh terhadap LSM ini? Yang jelas kami akan menempuh upaya hukum. Tentunya nanti akan berkonsultasi dengan Ketua Forum Kepala Desa agar ada efek jerak. Ya. Jangan saya secara pribadi dan pemerintahan menjadi korban, dan nanti akan ada kepala desa yang lain yang menjadi korban seperti ini. Dalam arti kata tuduhan dan berita. Ya. Baik, masih ada lagi mau disampaikan unek-unek Pak Kades? Cukup. Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau komunikasi terbuka. Mengapa hampir 1 jam saya bincang-bincang sosok muda kepala desa yang satu ini. Betul-betul terbuka dan transparan. Data pun tadi kita sama-sama kita lihat, memang benar ada aset desa yang dijual, namun semuanya sudah melalui mekanisme yang sebenarnya. Bahkan nilai penjualan pun tadi disampaikan tanpa ditanya, dan dibelikan pun kita tahu semuanya. Misal sekalian, baiklah, kami sudah merasa
lega dengan jawaban Kepala Desa Makakitama ini, Bapak Muhibat, yang baru menjabat seumur jagung. Jabatan Kepala Desa, PJ Kepala Desa. Tapi kami sedikit baca profil beliau ini cukup sudah berpengalaman, dikarenakan sebelum jabat Kepala Desa, beliau ini adalah sekdes di desa tersebut. Terima kasih pemirsa sekalian. Tentunya kita akan mintakan tanggapan nanti dari Ketua Forum, dan ada satu PR yang belum terselesaikan di saya, yaitu akan kita pertanyakan. Menurut Pak Kades tadi, musyawarah BPD sudah dilakukan, kita akan bincang-bincang sama Ketua BPD Desa Makakijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KP Kornel ini, saya Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sehubungan telah kami wawancarai Kepala Desa SP5, Kepala Desa Makakitama, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Ya sekalian, ada beberapa poin yang kami pertanyakan, terutama tentang penjualan aset desa. Sudah dijawab pada wawancara kami. Namun yang menjadi perang di hati Kepala Desa tentang pemerintahan yang sepihak. Kali-kali Kepala Desa mengatakan akan berkoordinasi sama Ketua Forum Kepala Desa, langkah-langkah apa dan upaya apa yang akan dilakukan. Bisa sekalian ikuti wawancara kami bersama Ketua Forum Kepala Desa, yaitu Bapak Plando SIP. Ikuti wawancara kami ini. Bisa sekalian kita wawancara. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore, Iya. Kak Wahyu. Nyantai ya. Nyantai, nyingai kebun. Bisa sekalian, sosok Kepala Desa Blatung ini yaitu Kepala Desa 2 periode ya Pak Kades. Alhamdulillah. Dan juga Baik. sampai saat ini dipercaya oleh 143 Kepala Desa se-Kabupaten Oku sebagai Ketua Forum Kepala Desa. Amin. Tentu kita ketahui mengapa Kepala Desa Makakitama berulang-ulang dia akan berkoordinasi sama Ketua Forum, yaitu disinilah tempat para Kepala Desa menyampaikan unek-unek dan permasalahan. Pak Kades, Ya, jadi Kak Wahyu, mana? kapan Kepala Desa menyampaikan permasalahan dengan Pak Kades sebagai Ketua Forum? Silakan ke kamera Pak, kelihatan tampannya. Jadi semalam Kades SV5 Pak Muhibat ini menelpon. Pak Ketua, permasalahannya nggak tahu-tahunya katanya ada masalah di desa ini katanya, kan? Nah, sedangkan aku ini menjabat kepala desa ini baru Ya. 4 bulan. Baru 4 bulan. Kalau seumur jagung lewat nih. Lewat sedikit lah. Jagung Pak Kades kan 3 bulan. 3 bulan setengah, 3 bulan setengah. Berarti 4 bulan. Betul. Silakan ke kamera Pak, Ya. biar kelihatan tampan. Nah itu. Terus lanjut. Jadi permasalahan apa? Katanya ya, Ya. masalah kegiatan desa, tanah desa, segala macam BUMDes ini kan mungkin. Padahal aku belum menjabat waktu itu katanya, ya kan? Aku belum jadi kades. Ya. Yang kades itu waktu itu Pak Gopur. Pak Gopur. Tapi Sekarang Pak Muhibat Pak Muhibat. Pak Gopur jadi dipilih di PRD. DPR oleh warga. Gitu. Jadi Pak Gopur dulu mengundurkan diri, Ya. langsung dijabat oleh PJ. PJ. PJ itu saya dengar kakak kandungnya Pak Gopur. Kakak kandung. Kakak kandung kan. Nah, setelah melewati hasil musyawarah masyarakat, mereka ini akhirnya diadakanlah pemilihan kades. Kades. Jadi Pak Bisa Muhibat jabatan. ini Ikut calon. ikut calon. Ternyata Waktu itu dia- Pak Muhibat jabatannya tahu enggak? waktu itu Pak Muhibat sekdesnya Pak Gopur. Sekdes Pak Gopur. Yo, ya kan. Nah, sekarang timbul masalah ini di tahun 2024. 2024. Jadi permasalahan di desa itu kata Pak
Muhibat. Di kambing kan hitam aku ini kan. Di kambing hitam. Di kambing hitam kan. Pak Kades coba sini dikit Pak. Nah, di kambing hitam kata bisa sekalian sosok tampan ini agak takut-takut. Tapi enggak takut Pak. Oh tidak. Oh enggak. Selanjutnya di kambing hitam kan maksudnya? Jadi pengelolaan dana desa atau pembelian aset desa itu masih di zamannya Pak Gopur. Zaman Pak Gopur. Setelah Pak Gopur turun PJ. Sekarang dijabat oleh Pak Muhibat. Pak Muhibat baru 4 bulan. 4 bulan. Tapi permasalahan itu dilimpahkan ke Pak Muhibat yang sekarang. Sedangkan Pak Muhibat baru 4 bulan. Jadi itulah keluh kesah beliau ini kepada saya. Ya oke, sekarang gimana tindakan Pak Muhibat? Ya sudah, saya mempunyai data-data katanya. Pak Kades, Ya, saya rasa alangkah enaknya kalau kita duduk santai. oke. Iya. Siap. Daripada berdiri, saya rasa Pak Kades itu agak sedikit, tapi tak imbang sama saya yang besar tinggi ini. Kita duduk di samping sini. Baik, pemirsa sekalian, kita duduk santai dengan Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lanjutnya, Pak Kades seperti apa? Jadi semalam telepon. Ya, Pak ini sudah sampai di pemberitaan yang tanpa konfirmasi. Iya, tanpa konfirmasi Pak. Bahkan 3 kali katanya. Sebenarnya kata Pak Muhibat sudah 3 kali dengan 4 kali dengan ini kata diberitakan tanpa gitu. konfirmasi. Ya, cuma saya nggak tahu urusan mereka kan. Ya, mereka. Nah, tapi yang untuk ini ya karena mereka lapor ke forum, terpaksa saya ikut mendampingi. Ya, Jadi semalam Pak Muhibat minta didampingi, ya. katanya tolong kita klarifikasi dulu. Ya oke, saya bilang cukup data-datanya, cukup katanya. Ya. Ya sudah sampaikanlah, saya bilang nanti kan di depan media saya bilang, Ya. tunjukkan data-datanya, ya kan. Nah, jadi makanya Pak Muhibat bertemu dengan Kanda Wahyu, ya kan, Ya. menemui mereka akan klarifikasi. Nah, jadi ya itulah penjelasan Kepala Desa Pak Muhibat yang Nah, tadi katanya tidak cukup sampai di sini. Bahkan dia minta pendampingan ketua forum untuk membawa masalah ini ke Dewan Pers. betul. Dikarenakan mereka paham satu-satunya pelanggaran kode etik itu tempat mengadukan ataupun tempat mencari keadilan itu ada di Dewan Pers. Ini selanjutnya bagaimana ini, Pak Kades? Yang itulah yang saya sesali dengan rekan-rekan media. Kan mereka ya mungkin dianggap senior kali. Kan mereka punya kode etik. Ya, Ya sebenarnya seharusnya ya ada laporan masyarakat atau gimana, konfirmasi dulu dengan kepala desanya. Nah sekarang tidak. ya. Tahu-taunya mereka sudah bikin Lapor. lapor, bikin berita, Gitu. bikin YouTube. Ya, makanya Pak Muhibat ya sudah berita itu sudah kemana-mana, sudah sampai di masyarakat dia, sudah dirugikan lah secara sosial. Jadi ya Pak Muhibat tadi berbicara gimana Pak Ketua Forum, ya sudah kita lanjutkan saja saya bilang, ya kan, ya kita bisa ke Dewan Pers saya bilang, ke redaksi, nah mungkin hal ini akan kami jalanin, Kanda, ya kan, Upaya oke gini, sama seperti Pak Kades Muhibat tadi, dia tidak menghubungi dan tidak dihubungi. Sebagai ketua forum, apa ada ingin menghubungi dari pihak media tersebut ataupun dari pihak LSM tersebut? Wah tidak perlu bagi kami karena mereka sudah mendahului, tidak konfirmasi lagi, sudah mengeluarkan berita-berita. Untuk apa lagi kami Seperti LSM mungkin diajak koordinasi dulu untuk pengaduan. tidak perlu lagi lah karena mereka sudah mengeluarkan berita Pak. Kecuali mereka belum mengeluarkan berita. Iya. Mereka konfirmasi, ya kan, duduk bareng. Kalau menemuin Pak Muhibat tidak bisa, Pak Muhibat tidak bisa, hubungi ketua forum. Iya. Ya, nanti ketua forum menekan, ayo kita duduk bareng. Jelaskan. Nah itu gunanya ada forum itu. Itu gunanya ada forum. Jadi terkadang gini Pak Kades, karena saya juga mengalami, Betul. ingin konfirmasi sama salah satu kepala desa, terkadang memang agak sulit ya, teleponnya dihubungi tidak aktif. Pernah saya tempo waktu telepon ketua forum, alhamdulillah tersambung pemirsa sekalian. Gitu. Jadi sekarang ini Pak Wahyu Ya, sudah lebih dari 100 kades yang dikirimi oleh oknum-oknum LSM ini surat. ya,
bahkan WA, ada ancaman segala macam. Di sini risih, kades ini risih, makanya kades-kades ini sudah banyak ganti nomor HP, ya kan? Nah jadi risih, bukan mereka itu istilahnya mereka itu menjalankan tugas itu gimana? Bukan yang lurus, mereka ini dengan delik-delik, Pak, duga-duga, ya kan? Bukan ada poin yang tertentu. Bukan ada poin Andai yang kata tertentu. sapinya tidak ada. Betul. Andai kata sumur pokoknya tidak mengalir. Betul. Mereka Mereka hanya menggunakan data, Pak, melihat data. Diduga ini. Nah, bukan mereka turun ke desa. Oke, saya potong Pak. Beberapa hari yang lalu kan ada pertemuan itu di samping Zuru itu. Oh betul. Beberapa kepala desa. Inti pertemuan itu apa saja? Jadi Kan saya yang liputan. betul. Tapi saat itu saya tidak masuk di ranah itu. Ada satu atau dua yang boleh dibocorkan untuk kepentingan bersama. Jadi hasil rapat kemarin itu, Pak, di grup forum ini kepala desa ini resah. Ada dapat surat, dapat ancaman, dapat apalah segala macam. Akhirnya mereka, Pak Ketua Forum, kita duduk bareng, mewakili seluruh kepala desa se-Oku. Terkumpullah kami kemarin hampir 100 kepala desa, 100 lebih ya. 100 lebih, ya kan? Jadi mereka menyampaikan keluhan. Ya. Sekarang mereka ini banyak diancam mau di demo, ya kan? Ada dilapor-laporkan. Ya, cuman saya reda masalah ini. Nah, kita ini sudah bersatu, saya bilang. Ya kan? Kita duduk bareng kalau ada permasalahan. Kalau kita di demo saat ini nanti kita harus tetap demo juga. Nah, kan? Kita musyawarah duduk bareng, ya kan? Kita hitamkan Oku ini. Kalau demo, kita tidak ada bayaran demo itu, nggak ada kita orang bayaran. Di situ murni perangkat desa kita. Satu desa kita bawa 20 orang. Satu desa 20 orang. Kalau sekatus banyak dong Pak. 2000. 2000 masa. Ya. Lumayan dong kalau jual minuman saya. Alhamdulillah itu Bisa bisa. sekalian. Itu. Tapi saya rasa mungkinkah ini terjadi? Pasti kalau mereka demo kita, Pak. Buktikan saja. Ada oknum-oknum yang akan mendemo kades lagi. Kami akan demo. Tapi ini kan kadang Pak, fakta Pak. Mungkin ada fakta yang dilaporkan, ada penyimpangan segala macam. Nah ini sifatnya seperti apa? Kita ketahui kadang-kadang teman-teman ini kan boleh dikatakan memponis. Sementara kepala desa ini seperti apa sih? Seperti saya tahu seperti itu ada kekurangan dikembalikan selesai. Izinkan dong ya. Kami ini kepala desa ini punya juknis bekerja itu. Ya. Didampingin oleh pendamping desa. Staf ahli ada. Ya kan? Giliran membangun titik nol aja kami mengumpulkan muspika, Pak. Mulai dari Babin Kamtibmas, Babin Kamtib, BPD seluruh camat hadir, Pak, untuk titik nol. Akhir tahun kami diperiksa, isi pitahorat, Pak. Ada waktu mengembalikan. Ada temuan dikembalikan. Kembalinya kemana? Ya, ke kas desa lagi. Oh, kas desa. Iya, ke rekening desa lagi kita kembalikan. Iya kan? Kita ada juknisnya, Pak. Iya kan? Nah, kami tidak kerja sekonyong-konyong. Bukan semaunya. Bukan semaunya. Dalam arti kata di saat ada temuan mungkin dari tipikor, mungkin dari kejaksaan, apakah itu sudah termasuk ranah pidana? Memang ada temuan-temuan, hal-hal yang lain, kekeliruan kepala desa ini, ya kan? Ya, biasa kita balik inspektorat, Pak. Kita kembalikan. Oh, dikembalikan. Kembalikan uang. Tidak masuk penjara dong, Kades? Hah? Ya tetap kita ada aturannya, ikutin. Ya kan? Karena kalau dikembalikan selesai berarti. Selesai. Kita kembalikan. Yang susah yang tidak bisa kembalikan mungkin. Kalau oknum kades yang tidak mau mengembalikan ya sudah resiko. Ya, sayonara lagunya. Sayonara lagunya. Ya kan? APH yang berperan di situ. Bisa sekalian cukup panjang. Inti Pak dari permasalahan Pak Muhibat ini. Inti poinnya. Menurut Pak Muhibat akan melaporkan ke Dewan Pers. Akan datangi gedung Dewan Pers. Tentu bersama Ketua Forum. Betul, itu sudah direncanakan oleh Pak Muhibat tadi. Makanya kita ikutin alurnya dulu beberapa hari ini. Kita kumpul dulu. Insya Allah kita akan ke Dewan Pers. Mungkin masih ada upaya-upaya lain? Tetap mungkin Pak Muhibat kalau nanti untuk melapor masalah dia
perbuatan tidak menyenangkan atau gimana, pembicaraan yang tidak sesuai oleh media-media oknum media tadi, ya mungkin dia akan lapor ke APH. Ya kan? Jadi hal ini akan kami kaji dulu, Pak. Telaah dulu. Ya kan? Kami tidak Tapi yang pasti itu kata pasti ya ke Dewan Pers. Insya Allah pasti, Pak. Oke. Insya Allah pasti. Baik, pemirsa Deteksi TV, cukup panjang lebar bincang-bincang sama sosok muda ini, dan juga kayak terpancing dengan pembicaraan saya. Kelihatan dari rona wajahnya agak sedikit memerah, saking semangatnya. Ya, Pak Kades, saya mohon maaf ya. Saya bukan memancing, bukan memanas-manasi, tapi ini adalah alur tempat kita mengadu. Jangan sampai pakai cara kekerasan. Apapun, sekecil apapun, yang namanya mungkin ini pelanggaran, mungkin hilap segala macam, tentu ada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, agak sedikit berdesah sama kepala desa muda yang satu ini. Sekian saja bincang-bincang kami, tentunya bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV, dan juga bersama Bapak Plando SIP, Kepala Desa Belatung, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, untuk lebih lengkapnya permasalahan yang boleh dikatakan agak sedikit rumit ini, di samping saya ada anggota BPD. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Lihat sana, Pak, lihat kamera, Pak. Selamat sore. Siapa Pak namanya, Pak? Gunawan. Pak Gunawan. Ya. BPD Desa Makaktitama. Sudah berapa lama Pak jadi anggota BPD? 3 periode. Wih, sebelum zaman Pak Gopong dong? Sebelum, masih zaman Pak Masuri. Bapak sudah BPD? Ya. Setelah itu zaman Pak Gopong? Ya, Sekarang Pak Muhibat? masih. Pak, ada yang perlu saya tanya, Pak, terkait penjualan aset. Jadi semasa Pak Muhibat ini ada tanah desa yang dijual, apa benar? Benar. Berapa luas, Pak? 2 kapling, 4 hektar. 4 hektar. Mengapa dijual, Pak? Karena nggak produktif. Yang satunya sawit tegak tapi sudah rusak. Serut lagi kan gitu. Yang peremajaan juga serut, nggak terawat kan, jadi nggak menghasilkan. Pak, saya tanya, ini Bapak tahu kan? Ya, Musyawarah. musyawarah Ada nutulin rapatnya. ada di Musyawarahnya. pemerintah desa, ada di kepala desa. Siapa-siapa yang hadir waktu itu? Ingat nggak Bapak? Tokoh masyarakat Dari BPD siapa-siapa yang hadir? dari BPD Berapa jumlah BPD? 5, Lengkap. yang hadir orang 3. 3. Siapa lagi? Tokoh masyarakat, Ada pemudanya. tokoh agama, Mm-mm. pemudanya Ingat nggak Pak? Kapan itu? Di bulan ini? bulan Di bulan kemarin, sekitar bulan 7 lah, bulan 7. Tanggalnya lupa. tanggalnya lupa. Tapi di ujung, di tengah. Di tengah Pemirsa sekalian, harus begitu dong. Nanya permasalahan itu harus mendetail sehingga jelas. Di pertengahan bulan Juli ada rapat desa, ya, yaitu rapat tentang ingin menjual menjual aset. Disetujui. Waktu itu yang pembelinya sudah tahu? sudah Ada waktu itu hadir. diterangkan. Hadir. Waktu Bapak rapat itu pembelinya hadir. Hadir. Siapa Pak yang beli tanah itu? Kurang hafal juga Kurang namanya, hafal. tapi orangnya Kurang SP7. Oh, berapa Pak dijual? 2 kapling 210. 2 kapling 210. Ya, Jelas. jelas. Disampaikan dalam rapat Disampaikan uangnya juga tunai. tunai. Oke. Setelah itu ada pembelian. Kelang mungkin kurang lebih hampir sebulan. Ya. Baru Agustus Antara ini, bulan Juli dan Agustus, ya, 3 minggu. akhirnya ada rapat lagi. Ada rapat lagi. Siapa-siapa yang hadir? Sama Orang-orang itulah. orang itulah. BPD ada orang BPD berapa? ada orang 3 juga. Orang 3 juga, perangkat lengkap. Perangkat lengkap. Kadus RT ada. Kades RT ada. Yang mau Beli jual? ada. Yang mau jual ada. 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 Berapa beli tanah? 207. 27. Ada lebih dong dari penjualan. Maksudnya Ya, dijual berapa? dijual 210. 10. Dibeli? Dibeli 207. Ada dong. Ada 3 juta. 3 juta. Pidana 3 juta Pak, kalau nggak bagi saya. Bercanda Pak ya. Pemirsa
Deteksi TV sekalian, ini jawaban yang membenarkan bahwasanya apa yang dituduhkan kepada Kepala Desa Makakitama, Pak Muhibat itu tidak benar, bahwa tidak ada musyawarah desa. Nanti akan kita cek ada nutulen rapatnya. Ada, Pasti Bapak ada waktu itu nutulen rapat, tanda tangan daftar hadir. daftar hadir. Mm-mm. Terus sekaligus lah di situ ada uang tunai, ada sertifikat, surat-surat lengkap di situ, ditunjukkan semuanya dengan panitia. Mm-mm. Ada panitianya berarti. Ada tim. Jual panitia. ada tim, Jual ada tim, beli ada tim. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, ini merupakan jalan yang terbaik. Terima kasih Pak. Sekali lagi, mohon maaf sama siapa Pak namanya tadi Bapak Pak? Gunawan. Pak Gunawan, anggota BPD Desa Makakitama, Kecamatan Penijauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak.